I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Kali apa kabar hari Baik, ini? Kalinda gimana kabar? Luar biasa. Adik-adik juga di rumah luar biasa ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Ya, kita akan menyanyikan Mars PA. Begitu kita berdiri ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Tahu ya semua kali ya? Tahu, Kalinda. Pasti tahu lah. Oke, pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
kita mau berdoa. Kami minta adik-adik tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh jadi hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai yang kedua. Kali baca yang pertama, Karinda ayat yang kedua. Udah ketemu adik-adik? Mazmur 105 ayat 1 sampai 2. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Untuk merespon Mazmur, kita akan menyanyi. Apa tadi? Tanganku kerja buat Tuhan. Oh, tanganku kerja buat Tuhan. Harus sampai ketawa. Oke, kita mulai. Siap-siap. Biar Iya kan masih berangkat. berdiri. Iya. Kan masih berdiri, adik-adik belum disuruh duduk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, Kari, kita mau dengar firman ya. Kita mau dengar firman. Siapa ya yang bawa? Karya. Karya. Kita panggil Karya. Halo adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu pembacaan Alkitabnya, yaitu bacaan Alkitab hari ini dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 8. Ya adik-adik, kami ulangi 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, adik-adik jika sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan memampukan adik-adik untuk dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita boleh bangkit berdiri untuk membaca firman kita pada pagi hari ini, yang terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 8. Kita berdiri ya adik-adik ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya adalah Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya, oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dan Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah kepada Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu.
aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang perbuatan baik seorang raja. Adik-adik tahu siapa rajanya? Ya, rajanya bernama Daud. Daud adalah seorang raja Israel yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Tentu adik-adik ingat ya cerita tentang persahabatan anak Raja Saul, yaitu Yonatan dengan Daud. Pasti adik-adik masih ingat ya. Nah, saat itu Daud berkata, dia mencari seorang keluarga dari Yonatan. Kira-kira dia bertanya, apakah ada dari keluarga Yonatan yang masih hidup? Karena Raja Saul dan Yonatan itu mereka meninggal di medan perang. Jadi Daud mencari keluarga dari keturunan dari Raja Saul, apakah kira-kira masih ada yang hidup. Lalu dia bertemu dengan seorang hamba dari Raja Saul, yaitu Ziba. Nah, Ziba dipanggil ke istana, lalu ditanya, apakah masih ada dari keturunan Saul yang masih tinggal atau yang masih hidup? Lalu Ziba berkata, ada seorang anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Ya, Mephiboset ini keadaannya dia tuh cacat adik-adik, karena saat kecil, waktu dia kecil dia pernah terjatuh, jadi kakinya cacat. Nah, lalu Raja Daud menyuruh untuk memanggil Mephiboset ke istana untuk bertemu dengan dia. Saat Mephiboset datang ke istana, Raja Daud itu memperlakukan dia sangat baik, ya, menunjukkan kasih Allah kepada dia dengan cara mereka makan sehidangan dengan Raja Daud. Jadi Raja Daud tidak membanding-bandingkan dia raja, Mephiboset itu seorang biasa. Dia tetap makan sehidangan, dan Raja Daud itu mengembalikan seluruh tanah yang dimiliki oleh Raja Saul kepada Mephiboset. Nah, dia menunjukkan kasihnya. Ya adik-adik, walaupun dulu Raja Saul itu pernah ingin membunuh Raja Daud, tapi Raja Daud melupakan hal itu. Dia menunjukkan kasihnya karena dia ingat, oh ya, Yonatan kan sahabat saya gitu. Ini anak dari sahabat saya. Lalu dia menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, mengembalikan seluruh lahan yang dimiliki oleh Raja Saul dan memperlakukan Mephiboset itu sangat baik. Ya, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya adik-adik, kalau kita hidup itu harus memperlakukan orang baik. Kita tidak boleh memandang fisik, tidak boleh memandang warna kulit, ya adik-adik ya. Nah, kira-kira tadi mau tanya nih adik-adik, adik-adik kira-kira di rumah atau di sekolah punya seorang sahabat tidak? Atau seorang teman dekat? Pasti ada ya adik-adik ya. Nah, kira-kira adik-adik kalau ingin berteman dengan mereka atau bersahabat dengan mereka, adik-adik lihat apanya? Ayo, lihat apanya yo? Oh, karena dia punya ini kak, punya mobil, dia punya mainan bagus. Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik ya. Kalau kita ingin berteman atau kita ingin bersahabat dengan seseorang itu, kita tidak boleh melihat harta, kita tidak boleh melihat fisiknya, tapi kita harus berteman secara tulus. Nah, sama seperti Raja Daud, walaupun dia hampir dijahati oleh Raja Saul, tapi dia tetap membalas kebaikan kepada keturunan Raja Saul. Ya adik-adik, jadi kita belajar dari Raja Daud ini, walaupun dia diperlakukan secara jahat, tapi dia tetap mau membalasnya dengan kebaikan. Nah, tentunya juga adik-adik di rumah ya dapat melakukan hal yang sama. Adik-adik dapat berbuat baik kepada setiap orang, ya, kepada teman-teman adik-adik. Kalau di sekolah ada yang temennya jalannya pincang, adik-adik nggak boleh ngata-ngatain, adik-adik nggak boleh
istilahnya sekarang membuli ya, itu tidak boleh dilakukan ya. Kita harus menolong, membantu ya teman-teman kita yang kekurangan baik secara fisik maupun secara materi. Kita harus membantu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kalian singkat aja hari ini firman Tuhan yang ingin mengingatkan adik-adik untuk tetap selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa harus memandang fisik, materi, dan lain-lainnya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Untuk itu karya minggu lalu Kak Linda pernah memberi tugas ya adik-adik ya. Nanti tugas yang dibuat oleh adik-adik kemarin minggu lalu akan ditayangkan pada minggu ini. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Karya juga akan memberikan tugas untuk adik-adik. Tugasnya gampang aja. Adik-adik membuat video menceritakan tentang kebaikan apa sih yang pernah adik-adik buat untuk teman-teman adik-adik atau untuk orang lain ya. Jadi adik-adik cerita nih, dibikin video-videonya pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi nanti dikirim seperti biasa, dikirim ke grup orang tua PLKPA ya adik-adik ya. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Jadi tahu semua kan? Kita menyanyi sama-sama ya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami akan berdoa untuk gereja kami. Tuhan, Kau yang berkati setiap aktivitas di gereja kami. Tuhan, berkati juga PMJ yang ada di dalamnya, Bapak Pendeta Edi Rade beserta keluarga. Tuhan, berkati setiap kehidupan Bapak PMJ kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Stella Mandagi Rompis. Kiranya Tuhan berkati setiap segi kehidupan Ibu Pendeta Stella. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis penatua diaken, juga para pengurus PLKPA, PP yang ada di dalamnya, ke-6 PLK ya Tuhan, Kau yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk para karyawan kantor, kostor, sapam,
Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui setiap kehidupan mereka. Kami menserahkan Tuhan setiap aktivitas yang ada di dalam gereja kami, setiap kepanitiaan. Tuhan yang berkati berjalannya kepanitiaan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk memimpin negara kami, Bapak Presiden kami yang cinta Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam Dia memimpin negara kami. Kau juga Tuhan tahu keberadaan kondisi iklim yang saat ini melanda negara kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa tetap menjaga kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam negara kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu turut campur di dalamnya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapak untuk PLKPA. Tuhan kami berdoa kiranya kesehatan boleh ada dalam PLKPA untuk para kakak layan, juga adik-adik layan Tuhan. Walaupun kami terpisah, belum dapat bertatap muka, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan kepada kami semua, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa, dan kami alaskan doa ini dengan doa yang sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh dititip sama mama atau papa, atau langsung ke kantor gereja ya Kak Linda? Ya betul, boleh ditransfer juga Oh, Kari. boleh ditransfer. Bisa tolong orang tuanya. Oke, begitu kita mau nyanyi. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Nah, sekarang kita mau berdoa persembahan ya Kari. Kali ini berdoa ya. Kali ini Oke, berdoa. kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk menunjang pelayanan-Mu. Berkati orang tua kami juga Tuhan. Kiranya tangan-tangan Tuhan senantiasa ada bersama orang tua kami. Ini persembahan kami, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini Kak Ya, Linda. betul. Kita panggil Karian Kak. ya. Karia. Nah, Karya sudah sama-sama kita hari ini. Pagi ini udah sama-sama Karya, karena kita mau apa? Tutup ibadah. Tutup kita. ibadah. Untuk minggu ini Karya, Oh iya, bukan minggu depan ada lagi Minggu Karya. depan ada lagi, bukan ada di Ya, langsung. untuk minggu ini kita mau tutup ibadah kita. Mau nyanyi lagu apa Kak Linda Kari? Oma-oma, opa-opa. Bangkit berdiri pakai gerakan tentunya ya. Oke. Oh, Karya yang sautin ya. Oma
ibadah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat selalu berbuat kasih kepada siapapun di tempat kami dan kami jumpai. Tuhan, ibadahmu hari ini selesai, tapi firman-Mu akan tetap selalu tumbuh di dalam hati kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan dengan kakak layan yang lain. Shalom. Jangan lupa minggu depan jam 9. Dan tugasnya jangan lupa ya adik-adik ya. Terima kasih kalian. Terima kasih, Kak. Kak Ate, Kak Cakam, Kak Stevi, Terima kasih sudah main musik. Bye.